Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku Pendidikan Kimia semester 6 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan bertemu dalam suatu pembahasan terkait dengan penilaian ranah afektif. Penilaian ranah afektif ini harus kita pahami, kita kuasai, dan kita bisa melakukan suatu penilaian. Ada 3 ranah di dalam pendidikan, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, ranah afektif itu adalah kemampuan untuk mengukur mahasiswa selain kognitif dan psikomotor. Maka ranah ini harus dipahami oleh mahasiswa. Ranah ini sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. Sehingga kalau kita dalam pembelajaran ada tujuan, materi, metode, maka ketiganya ini bagian dari yang akan dipotret bagaimana pelaksanaan di lapangan, responnya siswa seperti apa, terkait mungkin tujuan pembelajaran, materi atau metodenya. Nah, ranah afektif ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sehingga karena terkait dengan perasaan dan emosi atau tingkat penerimaan atau penolakan terhadap suatu pembelajaran yang dia terima ketika itu. Ranah afektif itu terlihat bisa kita lihat dari minat, apresiasi, nilai, emosi, atau prasangka. Jadi ini ada beberapa yang bisa kita ukur terkait dengan nilai afektif itu. Sikap di sini adalah berhubungan dengan perasaan positif atau negatif atau nol, netral. Kalau minat itu berhubungan dengan keinginan tahuan seseorang tentang keadaan suatu objek. Konsep diri itu berhubungan dengan kemampuan diri pada suatu mata pelajaran. Atau nilai itu keyakinan yang berhubungan keyakinan seseorang tentang suatu objek atau kegiatan. Nah, afektif domain di sini ini diciptakan untuk menjaring tujuan, misalnya untuk observasi. Berbagai teknik yang kita lakukan untuk melalui observasi, pengamatan perilaku, inventory, dan teknik proyektif. Apa itu inventory dan teknik proyektif? Teknik inventory dan teknik proyektif ini adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur tes kepribadian. Kemudian, langkah-langkah dalam pengembangan instrumen afektif. Yang pertama adalah kalian rumuskan dulu tujuan pengukuran afektif apa yang akan kalian kembangkan. Sehingga Anda tetapkan dulu apakah itu manusia sikap, apakah minat, apakah nilai, apakah konsep diri. Silakan Anda tetapkan dulu. Setelah Anda tetapkan itu, kemudian Anda definisi konseptualnya seperti apa. Atau rujukan teori ini penting, maka tidak bisa Anda menyusun instrumen tanpa Anda memiliki tujuan rujukan teori. Sehingga membahas semakin banyak bacaan yang kita baca, maka akan semakin kualitasnya akan semakin bagus instrumen yang kita buat. Kemudian menentukan setelah definisi konseptualnya, kita susun definisi operasionalnya dari setiap afektif yang akan kita ukur. Nah, penentuan definisi operasional inilah kemudian kita jabarkan menjadi sejumlah indikator-indikator. Nah, indikator ini merupakan petunjuk terukurnya definisi operasional itu. Sehingga satu definisi operasional itu bisa akan muncul beberapa indikator-indikator. Nah, ketepatan pengukuran ranah afektif sangat ditentukan oleh kemampuan menyusun instrumen dalam membuat atau merumuskan indikatornya. Jadi setelah indikator itu kita susun sebagai acuan menulis pernyataan dalam instrumen, penulis instrumen atau alat ukur dapat dilakukan. Kemudian kita tetapkan alat ukur apa yang akan kita gunakan. Mungkin alat pengukurannya menggunakan skala Likert, ada tungsten, atau yang lain. Silakan tetapkan dulu. Sehingga dari situlah Anda kemudian menyusun butir-butir pernyataan penelitian. Dari butir-butir itu, setelah butir itu kita susun,
instrumen yang sudah ditulis itu perlu kita mintakan ahli untuk apa? Untuk menilai bagaimana kualitas dari masing-masing butir yang sudah kita susun tersebut. Nah, para ahli akan melakukan satu penilaian di situ. Kemudian setelah dinilai oleh ahli, Anda lakukan revisi. Setelah revisi barulah kemudian Anda uji cobakan di lapangan. Nah, uji coba di sini kemudian kita telaah. Kalau masih dari data lapangan itu tentu akan diperoleh data-data apakah validitasnya bagaimana, reliabilitasnya bagaimana. Nah, untuk mengetahui ini kemudian setelah kita ketahui kita perubah atau kita perbaiki kembali instrumen tersebut, baru kemudian bisa kita gunakan untuk pengambilan data di lapangan. Jadi tahapannya seperti ini. Ditetapkan variabel dulu, indikator-indikatornya apa, baru nyusun butir, direview instrumen oleh ahli, direvisi, diuji coba, kemudian dianalisis, baru kemudian kita lakukan suatu revisian. Kaidah-kaidah dalam merumuskan pernyataan-pernyataan dalam instrumen efektif, ada beberapa kaidah yang harus kalian hindari. Yang pertama adalah, jangan penilaian itu mengarah pada peristiwa masa lalu. Hari itu kita sedang melakukan penilaian efektif mahasiswa atau siswa, namun yang pemikiran kita, pahaman kita itu masih berpikir pada kejadian masa lalu. Nah, ini tidak bisa, maka memang harus betul-betul objektif. Kita lepaskan prasangka-prasangka penilaian yang kita tangkap yang kejadian di masa lalu. Kemudian kedua adalah pernyataan yang faktual berdasarkan realita lapangan, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak berkaitan dengan afektif yang tidak harus berkaitan dengan afektif yang kita ukur. Kemudian pernyataan yang menyangkut keperluan semua orang atau pernyataan tidak terkait dengan siapapun. Ini harus kita tetapkan di awal. Nah, upayakan kalimat pernyataan itu pendek, sederhana, jelas, dan langsung pada permasalahannya. Setiap pernyataan hanya mengandung satu pokok pikiran saja, tidak ambigu. Kemudian bahasa yang kita gunakan, bahasa yang memang kita dipahami oleh semua orang. Dan kalau ada satu yang membedakan, maka kalimat seperti tidak, kecuali, tanpa, itu harus kita hindari. Langkah-langkah menyusun instrumen penilaian afektif. Pemilihan ranah afektif yang ingin dinilai oleh guru misalnya, kita tetapkan dulu apakah sikap atau minat misalnya. Nah, setelah kita tetapkan di sini, baru kita susun indikatornya untuk mengetahui bagaimana sikap dan minat itu, indikatornya apa saja. Nah, kemudian beberapa contoh indikator itu kemudian digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap dan minat siswa terhadap suatu materi pelajaran. Nah, di sini banyak sikap yang bisa kita lakukan. Apakah persentase kehadiran, apakah kemudian aktivitas ketika pembelajaran berlangsung, apakah terkait dengan penyelesaian tugas-tugas belajar yang diberikan, yang telah kita berikan, atau terkait dengan kerapian buku, catatan, dan kelengkapan bahan belajar lainnya terkait dengan materi yang kita ajarkan. Ini banyak yang bisa kita gunakan untuk melihat, mengukur sikap dan minat siswa. Yang berikutnya adalah tentukan skala yang akan kita gunakan. Ini misalnya skala Likert. Maka ada tidak berminat itu 1, kurang berminat 2, netral 3, 4 itu berminat, 5 tak sangat berminat. Setelah ini selesai, kemudian penulisan draft instrumen afektif misalnya dalam bentuk kuesioner berdasarkan indikator dan skala yang telah kita tentukan. Kita susun itu butir-butir soalnya berdasarkan indikator dan skala yang akan kita tentukan. Yang kemudian masukan dari teman sejawat, masukan dari ahli, kemudian kuesioner itu diuji cobakan, diberikan kepada siswa, baru kemudian kita kasih skor nilainya. Cara penilaian ranah afektif itu bisa dengan cara pengamatan langsung, dengan perhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku siswa terhadap suatu benda atau gambar atau kejadian. Jadi yang kita tulis di situ itu mencatat sikap dan tingkah laku. Yang kedua bisa juga dengan wawancara.
Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Silakan Anda tetapkan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawabannya baik berupa pilihan penyataan atau pilihan bentuk dalam bentuk angka. Bisa angket, bisa teknik proyektil, yakni merupakan tugas atau pekerjaan objek yang belum pernah dikenal siswa. Yang kelima, pengukuran terselubung, yang kita mengamati seseorang namun dia tidak tahu kalau kita amati. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Teknik pemberian skor. Caranya memberikan skor dalam penilaian afektif itu, ini sebagai ilustrasi, kita punya 10 indikator dan 10-nya itu kita buat dalam 10 instrumen. Masing-masing itu karena ada skala Likert 1 sampai 5, 1 terendah, 5 paling tinggi, maka nilai terendah kalau 1 kali 10 maka 10. Kalau tertinggi 5 kali 10 maka 50. Tengah-tengahnya 30, maka bisa kita buat menjadi 4 kategori. Tidak berminat 10 sampai 20, kurang berminat 21 sampai 30, berminat 31 sampai 40, sangat berminat 41 sampai 50. Nah, dari sinilah artinya bahwa data kualitatif yang kita dapat tadi dari setuju, tidak setuju, dan seterusnya tadi itu, yang kemudian kita kuantitatifkan dengan kita buat menjadi kategori-kategori seperti ini. Ini artinya data kualitatif yang kita kuantitatifkan. Kemudian, skala pengukuran itu dipersilakan banyak cara, ada Likert, ada Tungsten, 1-7, juga beda semantik. Skala yang ditempatkan pada dua keadaan itu yang berlawanan. Satu, benar, yang kedua salah atau iya dan tidak. Tapi kalimat-kalimat seperti tidak, kemudian kecuali itu tidak boleh ada. Tapi dengan baca soal atau kuesioner itu orang akan tahu bahwa ini adalah kalimat yang berlawanannya, misalnya begitu. Nah, menurut taksonomi Bloom ada 5 tingkatan ranah afektif. Menerima itu A1 menerima, A2 menanggapi, A3 menilai, A4 mengelola, A5 menghayati. A1 itu ada memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Menjawab, A2 menjawab, membantu, mengajukan, mengompromikan, menyenangi, menyambut, dan seterusnya. Menilai, mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memperkarsai, mengimani, dan seterusnya. Ada 4 kata-kata kerja yang bisa kita gunakan ketika menyusun instrumennya. Demikian pula A5. Nah, yang perlu Anda pahami, A1 bedanya sama A2 itu apa? Kalau A1 di sini adalah Anda sebagai seorang mahasiswa itu hanya menerima, mengikuti saja. Kemudian mematuhi apa yang diperintahkan di situ. Tetapi dalam A2 itu menanggapi, ada respon. Anda setuju nggak setuju? Ada dukungan, ada melaporkan atau memilih, dan kemudian memilah, dan mungkin juga menolak. A3 itu mengasumsikan, meyakini. Di sini menilai, artinya Anda sudah ketika Anda itu melakukan suatu aktivitas itu, ada respon dalam diri Anda ketika dosen mengajar, Anda merespon itu menanggapi. Nah, menilai di sini Anda gunakan penilaian yang Anda katakan, saya tidak memilih A karena A itu begini-begini, saya memilih ini karena B begini-begini. Jadi itu sudah ada suatu penilaian terhadap sesuatu realita atau suatu kejadian. Yang berikutnya A4 mengelola. Mengelola itu menganut, mengubah. Artinya di sini sudah ada kapasitas diri memanage, mengelola di situ. Nah, karena sehingga tingkatannya tentu di atas menilai. Kalau menilai tadi itu dia hanya mengatakan ini saya memilih A karena alasan begini dan saya tidak memilih B dengan alasan begini-begini. Nah, mengelola di sini sudah punya kapasitas diri untuk memanage, mengelola kegiatan sehingga kalau Anda diskusi misalnya, Anda menunjukkan power di situ, kapasitas di situ sehingga Anda bisa memilih teman-teman kalian. Yang berikutnya A5 itu adalah menghayati. Mengubah perilaku. Jadi di sini sudah mengarah suatu karena sudah menghayati dan ada suatu aktivitas yaitu merubah karakter menjadi yang semakin baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan Anda pun sudah bisa mempengaruhi
tidak hanya memanage, tapi Anda sudah bisa mempengaruhi jalan pikiran yang kalau diskusi misalnya, Anda sudah bisa mempengaruhi teman-teman di situ sehingga mereka itu setuju, bahkan ikut dengan akan apa yang kita sampaikan, logika yang kita sampaikan dan argumentasi yang kita gunakan. Nah, ada lagi arana afektif menurut Cardwell. Di sini ada 4 tahapan, 4 level: receiving, responding, valuing, organization, characterization. Nah, ketika receiving di sini adalah stimulus, menangkap sesuatu, memperhatikan sesuatu gejala atau stimulus. Kalau responding ada partisipasi aktif untuk merespon gejala yang dipelajari. Valuing di situ ada kemampuan menilai, memberikan nilai, sikap atau keyakinan dan menunjukkan suatu derajat internalisasi dan komitmen diri. Organization di sini kemampuan siswa merorganisir nilai yang satu dengan nilai yang lainnya dan konflik antar nilai sehingga mampu diselesaikan, dan siswa di sini membangun sistem nilai internal yang konsisten. Characterization di sini level yang paling tinggi dalam ranah afektif, di mana level ini adalah Anda sudah bisa memanage dan kemudian mempengaruhi baik itu personal, emosi, dan sosial orang di sekitar kita. Nah, kekurangan tes afektif tidak objektif dan seakurat tes kognitif, tidak terstruktur, memberi kesulitan dalam membuat penilaian. Akibat masalah penilaian, kebanyakan teknik proyektif tidak memenuhi standar konvensional dari validitas dan reliabilitas. Ini diantaranya beberapa kekurangan. Nah, tugas saudara adalah, saya ilustrasikan, Anda sedang mengajar. 3 teman saudara itu menjadi observer untuk menilai afektif saudara. Pembelajaran terjadi, Lakukanlah penilaian dengan taksonomi Bloom dan Cardwell sesuai tingkatan, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Gunakan skala Likert 5 tingkatan dengan beda semantik. Artinya Anda punya skala Likertnya itu ada positif dan ada negatifnya. Demikian tugas, silakan diupload di e-learning. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.